أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Muharram 1432 Hijriah, kita bisa duduk bersama mempelajari ilmu-ilmu Islam, khususnya yang berkaitan pada hari ini insyaallah ta'ala tentang sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya siapa yang sengaja menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka ia dari mereka. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang sudah diterus dalam materi kita, poin yang pertama yaitu seputar larangan untuk bertasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Definisi tasyabbuh secara bahasa, tasyabbuh adalah masdar dari tasyabbaha. Tasyabbuh adalah masdar dari tasyabbaha, dan tasyabbaha asal katanya shin, ba, dan ha, ya, shin, ba, dan ha. Di dalam kitab Maqayisul Lughah yang dikarang oleh Ibnu Faris, syabaha asyin wal ba wal ha aslun wahidun yadullu ala tashabuhi syai' wa tashakulihi launan wa wasfan. Artinya, tasyabaha adalah, atau dari kata-kata shin, ba, dan ha, menunjukkan kepada satu, yaitu kesamaan sesuatu dengan sesuatu, baik secara warna ataupun sifat.
Ini maksud daripada at-tashabbuh secara bahasa. Ya, maafan, maksud daripada syabaha secara bahasa. Sedangkan maksud daripada tashabbuh secara bahasa adalah tashabbaha fulanun bi fulanin idza takallafa an yakuna mithlahu. Artinya, ini secara bahasa ya. Fulan bertasyabbuh dengan fulan kapan? Jika dia berusaha untuk menjadi seperti fulan tersebut. Berarti di sana ada usaha. Ya. Jadi at-tasyabbuh di sini adalah usaha, ada usaha untuk menyerupai si fulan tersebut. Itu yang disebut dengan apa? Tasyabbuh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara istilah syar'i. Sekali lagi, tasyabbuh artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan usaha agar semisal dengan sesuatu tersebut. Dikatakan orang Arab mengatakan tasyabbaha fulanun bi fulanin idza takallafa an yakuna mithlahu. Artinya fulan bertasyabbuh dengan fulan kapan? Jika si fulan yang pertama ini berusaha untuk menjadi semisal dengan fulan yang kedua. Paham ya para ikhwan sekalian? Berarti di sana ada apa? Usaha. Itu secara bahasa. Secara istilah syar'i, ya, ini para ikhwah, di dalam kitab At-Tadabir Al-Waqiyah disebutkan istilah syar'i adalah tamathulul muslimi bil kuffari fi aqaidihim aw ibadatihim aw akhlaqihim aw fima yakhtassuna bihi min adatin aw khudu'ihi lahum bisyaklin minal ashkal. Artinya secara istilah syar'i, tasyabbuh adalah seorang muslim memisalkan dengan orang-orang kafir. Ini secara istilah syar'i. Seorang muslim memisalkan dengan orang-orang kafir, misalkan dirinya dengan orang-orang kafir di dalam perkara akidah, ibadah dan akhlak mereka. Perhatikan, di dalam perkara akidah, ibadah atau akhlak mereka, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Catat baik-baik ini. Atau tunduknya muslim tersebut kepada orang-orang kafir dalam sebuah bentuk pekerjaan. Saya ulangi ya. Tamathulul muslimi bil kuffari. Seorang muslim memisalkan dirinya dengan orang-orang kafir fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka, au ibadatihim, atau ibadah-ibadah mereka, au akhlaqihim, atau akhlak-akhlak mereka, au fima yakhussuna bihi min adat, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan dengan orang-orang kafir, kekhususan orang-orang kafir dari kebiasaan-kebiasaan. Au khudu'ihi lahum bisyaklin minal ashkal, atau tunduknya muslim ini kepada orang kafir dalam sebuah bentuk dari beberapa bentuk perbuatan. Dalam sebuah bentuk dari beberapa bentuk perbuatan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada ada definisi lain, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullah taala. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. At-tashabbuh artinya huwa, dia adalah mumatsalatul kafirin, memisalkan dengan orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan segala macam bentuk atau dengan seluruh golongan-golongan mereka. Jadi orang kafir manapun,
fi aqaidihim, di dalam akidah-akidah mereka, au ibadatihim, atau ibadah-ibadah mereka, au adatihim, atau adat kebiasaan mereka, au fi anmatis sulukil lati hiya min khasaisihim, atau di dalam sebuah perbuatan yang perbuatan itu merupakan kekhususan mereka. Saya ulangi ya, ini lebih sempurna definisinya dibanding yang pertama. Kata Syekh Dr. Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan huwa at-tashabbuh adalah mumatsalatul kafirin, memisalkan dengan orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan seluruh golongan-golongan mereka, apapun bentuk orang kafir itu, siapapun golongannya, mau Nasrani, Yahudi, Majusi, kafir Quraisy, kemudian orang jahiliyah, apapun ya, bisyatta asnafihim, dengan seluruh golongan-golongan mereka, fi aqaidihim, di dalam akidah mereka. Maksud akidah mereka, akidah yang khusus milik mereka, au ibadatim, atau ibadah mereka, atau adat kebiasaan mereka ya, adat kebiasaan mereka, atau di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Dan semoga dengan definisi ini nanti kita akan bisa membedakan antara tasyabbuh dengan tidak tasyabbuh. Karena ada orang masih bingung, Ustaz, kita pakai peci seperti ini, orang Yahudinya makanya gini, ya toh? Orang Yahudi agak pakai kecil daripada kita. Apakah kita tasyabbuh dengan orang Yahudi? Nah, nanti kita akan jelaskan. Karena di dalam masalah permasalahan tasyabbuh itu ada kaedah-kaedah yang bisa diterapkan. Kita dengan kaedah tersebut bisa mengatakan ini tasyabbuh ataupun ini tidak tasyabbuh. Tapi para ikhwah sekalian, sekarang poin yang kedua, hakikat tasyabbuh. Berarti kita bisa ambil garis bahwasanya tasyabbuh itu hakikatnya dalam segala macam permasalahan. Ya, baik dari mulai akidah atau ibadah atau adat kebiasaan ataupun perkara-perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Ya, itu hakikat tasyabbuh. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, dengan segala macam bentuk orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir di dalam segala permasalahan akidah, ibadah, kemudian kebiasaan, kemudian hal-hal yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis makhluk yang dilarang untuk ditasyabbuhi. Ya, sekarang kita menyebutkan jenis-jenis makhluk atau golongan-golongan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Jenis-jenisnya kita dilarang untuk kita mentasyabbuhi mereka. Yang pertama, keumuman orang kafir. Orang kafir secara umum. Ya, tidak boleh kita bertasyabbuh dengan mereka. Masuk orang kafir di sini ahlul kitab, dari orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Majusi, kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu masuk ke dalamnya. Dan selain mereka, pokoknya selain orang yang beragama Islam disebut dengan orang kafir. Buddha dan Hindu masuk dalam kategori orang kafir dan mereka musyrik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, di dalam permasalahan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu jahra dhabbin la taba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Artinya, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, ya, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak,
kalian akan ikuti mereka. Kalian akan ikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Di dalam beberapa riwayat, hal minan nas illa ulaika, apakah di antara manusia ada di antara manusia kecuali mereka yang akan diikuti? Tidak ada lain kecuali mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jenis yang kedua yaitu orang setan. Jenis makhluk yang kedua yaitu setan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Artinya, tidak boleh sama sekali seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, dan tidak boleh minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang. Ini permasalahan penting yang akan saya sebutkan ini. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu sallallahu alaihi wasallam allalan nahya anil akli wasyurbi bishimal bi anna syaitana yaf'alu dzalik. Fa'ulima anna mukhalafata syaitan amrun maqsud ma'murun bihi wa nadhairuhu katsirah. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah alasan tentang pelarangan makan dan minum dengan tangan kiri karena setan melakukan itu. Alasan Nabi kenapa? Karena setan melakukan itu. Maka diketahui dari sini, kata Imam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya menyelisihi setan adalah perkara yang dituju, merupakan tujuan dalam hal ini, ya. Ma'murun bihi wa nadhairuhu katsirah. Dan misal-misal hadis seperti ini banyak sekali. Karena ada orang yang mengatakan, para ikhwah sekalian, yang penting kan hatinya. Makan dengan tangan kiri, yang penting kan hatinya. Saya enggak, hati saya tidak mengikuti setan. Maka kita katakan Nabi memberikan alasan dengan apa? Ya, kenapa dilarang makan dan minum dengan tangan kiri? Karena menyerupai setan. Itu alasan Nabi, bukan karena ya hatinya. Hati-hati para ikhwah sekalian. Ini dalam sini nanti kita akan banyak membaca hal-hal seperti ini, bahwasanya yang dimaksudkan dari Nabi dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah memang karena orang kafir tersebut melakukan itu, bukan karena ya hatinya mengikuti orang kafir, tidak. Tetapi memang karena orang kafir melakukan ini dan kekhususan bagi mereka itu dilarang kita mengikuti orang-orang kafir. Ini para ikhwah, karena ada sebagian orang di zaman sekarang, terutama anak-anak muda, ya, masih remaja-remaja, Natalan mereka pakai baju sinterklas. Ya, ketika ditanya Muslim, ketika ditanya kenapa? Lah ini kan tanda rukun beragama, damai, sejahtera. Sedangkan masalah keyakinan itu kan masalah hati, masalah baju, keyakinan tidak ada hubungannya dengan hati-hati. Saya tetap Muslim. Maka perhatikan, bukan permasalahannya kembali kepada hati. Akan tetapi permasalahan Nabi memberikan ta'lil, sebab dilarangnya kita menyerupai setan karena ini perbuatan setan. Apakah orang yang ketika makan di hadapan Nabi dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, Nabi nanya dulu, niat kamu bagaimana sih? Apakah karena nyerupai setan atau enggak? Kalau enggak nyerupai boleh. Kan enggak nanya Nabi. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah ini. Taib. Kemudian yang ketiga, dan itulah hebatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa beliau ini. Kemudian yang ketiga itu ahli bid'ah, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang seseorang untuk masuk ke dalam menyerupai orang-orang daripada ahli bid'ah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab As-Sunnah, ya. Abu Kilabah radhiyallahu anhu berkata,